tanah, itu namanya fakhor, perkakas rumah tangga yang terbuat dari tanah. Nggak ada hukum makruh di situ, walaupun terjemur sinar matahari. Aufi muntobain, atau pada yang tercetak bejananya itu minad dahabi awil firdoti, dari emas atau perak. Fala karohata, maka tidak ada kemakruhannya. Makruh kagak. Kenapa? Karena haram. Kan nggak boleh pakai emas perkakas rumah tangga. Itu namanya min a'zamil amrain, aujabul amrain namanya. Dia terkena kewajiban atau sanksi yang lebih besar lagi. A'zamul amrain. Ar-rabi'u, yang keempat, an yustakmala, bahwa digunakan bihali hararatihi, dalam keadaan panasnya, bikhilafi malau tarokahu, berbeda dengan sesuatu yang seandainya ia membiarkannya, didiemin dulu. Lau tarokahu, seandainya ia membiarkannya, hatta zalat hararatuhu, sampai hilang panasnya itu. Ini panas, kena sinar matahari, diemin aja dulu sampai dia adem, baru boleh dipakai. Nggak jadi makruh. Nggak makruh kalau udah adem. Kemakruhannya itu apabila masih panas. Al-khamisu, yang kelima, an yakuna isti'maluhu, bahwa adalah penggunaannya fil badani, di badan, walau syurban, walaupun untuk diminum. Penggunaan hukum air musammas jadi makruh jika digunakan untuk badan, walaupun diminum. Minum kan ke badan juga, makruh itu. Walau kana badanun abrasu, walaupun adalah badan orang yang terkena penyakit baros, yang putih sedeblak baros, apa namanya, kanker kulit yang pada meletak. Nah, itu. Walaupun memang dia udah terkena penyakit baros, tetap dia nggak boleh, makruh hukumnya menggunakan air musammas. Au mayyitun, atau digunakan untuk mayit. Au hayawanun wairu adamiyin, ataupun binatang selain manusia, tetap nggak boleh juga. Haitsu kana yudrikuhul barasu, ketika adalah dapat mengenainya penyakit baros, kal khayli, seperti kuda. Kuda bisa punya penyakit baros, kayak kambing. Kambing juga sama punya penyakit baros, cuman kita nyebutnya itu namanya gudik. Kambing kalau udah kena gudik, udah kagak doyan makan, kurus mati. Nah, ini pendapatnya Imam Romli ini, yaitu air musammas nggak boleh digunakan jika untuk badan, walaupun buat minum, ataupun untuk badannya orang yang kena penyakit baros, ataupun orang yang mati, ataupun binatang. Itu semuanya hukumnya makruh digunakan. Tapi kata Imam Ibn Hajar, la yukrahu isti'maluh fi haqqil mayyit. Enggak ada hukum makruh pada haknya si mayit dalam menggunakan air musammas. Ini kata Imam Ibn Hajar, la yukrahu isti'maluhu fi haqqil mayyit. Enggak ada hukum makruh menggunakan air musammas pada haknya untuk si mayit. Nggak apa-apa,
kata Imam Ibn Hajar. Ini kata Imam Romli, berarti ini Syekh Nawawi mengambil pendapat Imam Romli. Jangankan buat yang hidup, jangankan buat binatang, mayit aja jangan pakai air musammas. As-sadisu, yang keenam, an yakuna tasyammusuhu, bahwa adalah terjemurnya air tersebut fi zamanil harli, pada masa musim panas, kasoibi, seperti ya asoib, musim yang panas, bikhila fi zamanil baridi awil mu'tadili, berbeda dengan masa yang dingin atau masa yang sedang. Kalau masanya dingin, masanya sedang, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, nggak ada hukum makruh. As-sabi'u, yang ketujuh, an yajida ghairahu, bahwa ia mendapatkan selainnya. Masih ada lagi air yang bagus, masih ada lagi air yang kagak berjemur sinar matahari, pakai yang lain, jangan pakai yang musammas. Kalau emang ada yang lain, emang itu atu-atunya. Bagaimana mau buka cabang yang atu aja diomelin mulu kan? Kesono juga ya. Atsaminu an yakunal waktu muttasa'an, yang kedelapan bahwa adalah waktunya itu luas. Fa in daqal waktu, maka jika sempit waktu, aulam yajid ghairal mutasyammasi, atau tiada ia mendapatkan selain air musammas. Waktunya udah sempit, air kagak ada lagi, emang dia doang adanya. Fala karohata istimalihi, maka tidak ada kemakruhan dalam menggunakannya. Bal yajibu istimaluhu, bahkan wajib menggunakannya. Illa idza tahaqqaqad dararu, kecuali apabila tahaqqaqad dararu, nyata-nyata bahayanya. Auzonnahu, atau ia menduganya. Ini diduga kayaknya bahaya ini. Kalau emang begitu, fayah rumus tekmaluhu, maka haram menggunakannya. Bal yatayammamu, bahkan ia bertayamum. Ad-darar yuzal, hal-hal yang membahayakan harus dihilangkan. La darar wala dirar, jangan melakukan hal-hal yang membahayakan dirimu, dan jangan melakukan hal-hal yang membahayakan orang lain. At-tasi'u, yang kesembilan, an la yatahaqqaqad dararu, bahwa tidak nyata bahayanya. Au yazunnuhu, atau ia menduganya. Wa illa, jika tidak, harumas tekmaluhu, haram menggunakannya, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu keterangan itu. Wa thalithuha, dan yang ketiganya, tiga dari air ya, sudah selesai itu. Nah sekarang pembahasan air yang ketiga. Yang pertama tadi kan suci mensucikan pada dirinya, mensucikan bagi selainnya, tidak makruh menggunakannya, yaitu air mutlak. Yang kedua, air yang suci mensucikan pada dirinya, mensucikan bagi selainnya, tapi makruh menggunakannya, yaitu air musammas. Nah sekarang yang ketiga ya,
Wa tsalitsuha, dan yang ketiga ma'un thahirun fi nafsihi, air yang suci pada dirinya, ghairu mutahhirin li ghairihi, namun tiada mensucikan bagi selainnya. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Wa huwa ismani, dan dia ada dua macam. Yang pertama al-ma'ul musta'malu, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Fima la budda minhu, pada sesuatu yang mesti darinya. Min rofi hadatin, mengangkat hadat, au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Walau makfuwan anhu, walaupun najis yang dimaafkan darinya. Wa kanal ma'u dunal kullataini, sedangkan adalah air itu kurang dari 2 kula. Yang pertama, jadi air mustakmal adalah air yang digunakan untuk basuhan yang wajib. Seumpama basuhan muka yang pertama, nah itu yang bikin air jadi mustakmal. Kalau yang kedua, kalau yang ketiga, itu nggak bikin air jadi mustakmal. Ataupun seumpama dia tajdidul wudu, dia belum batal, wudu lagi, pakai air segayung aja, kobok-kobok, itu nggak apa-apa, nggak ada hukum air mustakmal. Jadi air mustakmal adalah mastukmila fi fardin, air yang digunakan dalam basuhan yang wajib. Kalau untuk basuhan yang kedua, ketiga, itu basuhan sunnah. Tajdidul wudu itu adalah sunnah, nggak bikin air jadi mustakmal. Wal ma'ul mutaghayyiru, nah yang kedua adalah air yang berubah. Bisyai'in khalaqahu, dengan sesuatu yang mencampurnya. Minal a'yanit tahiratil mustaghna anha, dari jenis-jenis benda-benda yang suci yang mencukupkan darinya. Taghayyuran kathiran, yang dapat merubah dengan perubahan yang banyak. Yamna'u itlaqas milma'i alaihi, yang dapat mencegah kemutlakan nama air atasnya. Bi an yazula bihi wasfal itlaqi, dengan bahwa menghilangkan dengan sebabnya akan sifat kemutlakan air tersebut. Tadinya disebut air doang, kemutlakannya jadi hilang karena udah ditambah dengan qaid lazim, air kopi, air teh, air susu. Nah, udah diikat dengan qaid lazim itu namanya. Nah, ketika itu disebut dengan ma'ul mutaghayyir, air yang udah berubah, suci tapi dia tidak mensucikan. Ka'an yuqala, seperti dikatakan ma'u nurotin, ma'u nuroh, air kapur, air kapur, ma'u nuroh. Au ma'u sidrin, atau air sidrun, air ya bidara yang buat mandiin orang mati itu. Ternyata keampuhan bidara itu mayit yang udah kaku, kalau disiramin lemes lagi. Lemes. Jadi kalau dia mayit kaku begini, disiramin air bidara lemes, mandiinnya jadi gampang. Au marokotin, atau air kuah, Marokoh, makanya disebut dengan negeri Maroko, karena di sana itu
kalau makan kudu pakai kuah. Makanya orang sono disebut dengan negeri Maroko. Kalau makan tuh kuahnya kudu kental. Kalau kita Padang kali ya, Maroko itu kuah marak ya. Apa itu ada makanan di marak ya, marok. Kalau orang Arab ada marok. Dia ada air-airnya gitu, kuah-kuahnya yang diseruput gitu. Marok. Kuah. Warabi'uha yang keempat. Nah, udah selesai ya. Wah, dari 4 ya, 4. Ma'un mutanajisun, air yang najis. Yang keempat, air najis. Wahwal ma'ul ladhi laqathu najasatun, adalah air yang terjatuh ke dalamnya najis. Tudraku bil basori, yang dapat diketahui dengan pandangan mata. Wahua kismani, dan air mutanajis itu terbagi 2 lagi. Yang pertama, qalilun dunal kullataini biaktaro min ridlaini. Yang pertamanya air yang sedikit, kurang dari 2 kulah, lebih dari 2 liter. Sawa'un tagoyyaro amla, baik berubah ataupun tidak. Air kurang dari 2 kulah, kurang dari 2 liter. Jadi dikit, air dikit, kurang dari 2 liter, jatuhan najis. Berubah kagak berubah, udah najis. Ini mantap kita nih. Jadi kalau mantap Maliki, air banyak, air sedikit, kejatuhan najis, dilihat dulu berubah atau tidak. Kalau memang berubah ya najis, kalau enggak ya enggak. Itu madzhab Maliki. Tapi madzhab kita, air sedikit, berubah enggak berubah, kena najis, najis. Walakin yustafna, akan tetapi dikecualikan, minan najasati, dari najis itu, maitatun ladama laha sa'ilun asolatun, yaitu bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir sama sekali. Ka zunburin, seperti zunbur. Zunbur itu lalat, tapi dia rada gedean. Lalat cuman nemploknya di kebo. Nah itu, kalau orang kita nyebutnya lalat pitak. Lalat pitak karena dia ngisepin darah tuh, ngisep darah dia. Tapi darahnya darah binatang aja. Kalau darah manusia dia nggak mau. Nah, itu zunbur namanya. Ngisepin darah kebo. Kalau tukang ngawon kebo paham, lalat pitak namanya. Gede lalat, tapi gede, dia ngisep darah. Tapi darah manusia nggak mau. Pokoknya darah binatang aja yang disedot. Zunbur namanya. Zunbur. Lalat yang gede. Anak sekarang nggak kenal itu. Nggak kenal lalat pitak karena kayak benang angon. Habis apa yang mau diawan, kebunnya kagak. Kalau dulu kita orang sini tuh, kalau mau Idul Fitri, itu pada patungan kebo, andilan kebo. Nanti yang tukang ngangon dikasih peler. Iya, peler kebo. Wah, enak peler kebo. Jadi yang ngangon tuh, iya. Kalau ngangon tuh dikasih peler kebo. Iya, jatuh sampai tanding dia dapat tambahan peler kebo, dia dapat tuh tukang ngangon. Resep aja bawaannya. Zunbur. Wa akrobin, akrob.
kalajengking ya, apa tuh? Iya, kalajengking. Wawazagin, cicak, zubabin. Nah ini baru lalat yang kecil. Wakomlin, bangsat. Jangan nengok ke temennya ngomong bangsat. Wabulgusin, dan nyamuk. Pas ngomong bangsat nengok ke ijong semua. Ida waqa'at fil ina'i, apabila terjatuh ke dalam bejana. Itu semuanya itu jatuh ke dalam bejana. Seumpama alladzi fihi ma'un qalilun, yang terdapat di dalam bejana itu air yang sedikit. Au syai'un minal ma'iati, atau sesuatu dari cairan-cairan. Kazaiti wal asali, seperti minyak dan madu. Kazaiti wal asali, seperti minyak dan madu. Fa innaha la tunajjisuhu, maka sesungguhnya tiada menajiskannya. Boleh tunjisu, boleh tunajjisu. Boleh tu'zimu, yu'zimu, boleh yu'azimu, boleh. Boleh tunajjina, boleh tunjina, sama. Boleh tusilu, boleh tuwasilu. Boleh. Bacanya mu'alim dulu baca dua. Tunajisu, tunjisu, sama. Fa innaha la tunajjisuhu, maka sesungguhnya tiada ia menajiskannya. Bisyarti an la yatrohaha torihun, dengan syarat bahwa tidak melemparnya oleh orang yang melempar. Walau hayawanan, walaupun dalam keadaan hidup. Wahia mayyitatun, dan dia menjadi mati. Watasilu mayyitatan, dan sampai ke dalamnya menjadi mati. Wa illa najasathu, jika tidak maka dapat menajiskannya. Sengaja nih dilempar. Nah, kalau dilempar sengaja gitu, sengaja, tapi itu masih lalatnya dalam keadaan hidup. Pas dilempar masih hidup, pas sampai mati, nah itu najis tuh, karena sengaja-ngaja menjatuhkan najis. Tapi kalau pas dilempar masih hidup, nyemplung masih hidup, lalu mati di dalamnya, suci. Tapi kalau pas dilempar hidup, pas jatuh mati, pas masuk ke air mati, nah berarti najis. Tapi kalau pas dilempar jatuh ke air masih hidup, maka airnya suci. Masih hidup baru mati. Pas jatuh di air masih hidup baru mati, suci. Tapi kalau pas dilempar hidup, pas jatuh ke air mati, najis dia. Karena berarti sengaja-ngaja menjatuhkan najis ke dalamnya. Tapi pas dilempar, nempel di air masih hidup, baru kemudian mati, suci dia. Jadi kita coba-coba gitu, supaya kopi kita nih, ambil laler, cemplungin. Laler hijau, cemplungin. Kalau emang pas dilempar masih hidup nih, nah masih hidup, jatuh ke kopi masih hidup. Setelah udah di air tuh, di kopi baru mati, suci. Tapi ketika lalat hijau itu dilempar masih hidup, pas jatuh di air, plak, mati, najis. Paham itu ya? Itu hukum air yang sedikit. Nah sekarang yang kedua, wakathirun, hukumnya air yang banyak. Bi ankana kullataini fa aktsara, dengan bahwa adalah 2 kullah atau lebih. Airnya tadi kan sedikit. Tadi kan hukum air najis ada 2, air sedikit
Sekarang air banyak. Waqad taghayyara, dan sungguh air itu telah berubah. Bittisolin najasati, dengan tersambungnya oleh najis. Walau taghayyuran yasiron, walaupun perubahan yang sedikit. Au kana takdirian, atau perubahannya itu secara takdiri, konkret, perkiraan. Konkret lawannya abstrak, hanya dikira-kira. Air banyak tapi berubah dengan perubahan yang sedikit atau perubahan yang takdiri, najis. Itu dalam mazhab kita. Beda dengan mazhab Hanafi, air yang banyak kena najis apapun, berubah nggak berubah kagak bakalan najis. Itu mazhab Hanafi. Walau nukila, seandainya dipindahin, min mahallin ila akhara, dari satu tempat ke tempat yang lain. Fawujida fihi ta'mun najasati, lalu didapatkan padanya rasa najis. Au raihatiha, au raihatuha, atau baunya najis. Fa in wujida sababun, jika didapatkan sebab, yuhalu alaihi tanjisu, yang dapat melepaskan atasnya kenajisan itu. Ka'an kana mahalluhal awwalu, seperti adalah tempat yang pertama. Mimma yahsulu fihi baulun matalan, dari sesuatu yang terhasil padanya air kencing seumpamanya. Hukima binajasati dalika, maka dihukumkanlah dengan kenajisan air itu. Wa illa fala, jika tidak maka tidaklah najis. Walau jumi'atil miyahul mutanajjisatu, seandainya digabung air najis, hatta sorot ma'an kathiron kullataini fa'aktaro, sehingga menjadi air yang banyak, yang lebih dari 2 kullah. Wala taghayyara wala taghayyura bihi, wala taghayyara bihi, dan air itu tidak berubah dengan sebabnya. Ada tahuron, maka air itu kembali menjadi suci. Ini air najis digabungin sehingga menjadi air yang lebih daripada 2 kullah. Dan dengan sebabnya air itu kagak berubah, maka hukum air itu kembali menjadi suci lagi. Walau zala taghayyurul ma'il kathiri, seandainya hilang perubahan air yang banyak, bimazida alaihi, dengan sesuatu yang ditambahkan atasnya, au nuqisa minhu, atau dikurangi darinya, wal baqi kullatani fa aktara, sedangkan sisanya adalah 2 kullah lebih, ada tahuron, maka air itu kembali menjadi suci. Wal kullatani khamsumi'ati litlin bil Baghdadi takriban, dan 2 kullah itu adalah 500 liter dengan ukuran negeri Baghdad kurang lebihnya. Kalau kita 216 liter, itu 2 kullah. Wasumma qala wa ammat turabu wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mahallul jumlati al-awwalu al-jumlatu ba'dan nakirati tufidu sifatan nahwu jaa rajulun yarkabul jawwalata. Atsani al-jumlatu ba'dal ma'rifati tufidu halan nahwu jaa ar-rajulu yarkabus sayyarata. Ats-tsalitsu al-jumlatu ba'dal mubtada'i tufidu khabaran nahwu Muhammadun yahmilul haqibata. Ar-rabi'u al-jumlatu ba'dal ismil mausuli tufidu silatan nahwu ja'al ladzi yahmilul kitaba. Mahallul jumlah, kedudukan jumlah. Jumlah kan ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kalau terdiri dari isim, nah jumlah ismiyah, kata benda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu isim, lillahi isim, Rabbil Alamin isim. Itu jumlah ismiyah. Kalau terdiri dari jumlah fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku orang yang mengerjakan, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, kedudukan jumlah yang pertama, al-jumlatu ba'dan nakirati tufidu sifatan. Jumlah yang terjatuh setelah nakiro maka menjadi sifat. Contoh, ja'a rajulun yarkabul jawwalata. Ja'a fi'il, rajulun fa'il, yang fa'ilnya adalah nakiro. Yarkabul jawwalah itu adalah jumlah. Jumlahnya jumlah fi'liyah marfu'un. Dia dibaca marfu karena menjadi sifat, terjatuh dari kata rajulun nakiro, maka yarkabul jawwalah dia adalah jumlah fi'liyah sifatun min rajulun fi mahalli raf'in namanya. Yarkabul jawwalah, datang seseorang yang ia mengendarai motor. Nah, yarkabul jawwalah sifat dari rajulun karena dia jumlah fi'liyah yang terjatuh setelah nakiroh. Mana nakirohnya? Rajulun. Yang kedua, al-jumlatu ba'dal ma'rifah tufidu halan. Jumlah yang terjatuh setelah ma'rifah maka dia menjadi hal. Contoh, ja'ar rajulu yarkabus sayyarata. Datang seseorang, datang orang itu dalam keadaan mengendarai mobil. Ar-rajulu itu namanya ma'rifah. Yarkabus sayyarah itu namanya jumlah fi'liyah dan menjadi hal karena dia terjatuh setelah ma'rifah. Mana ma'rifahnya? Ar-rajulu, datang laki-laki itu dalam keadaan mengendarai mobil. Maka ar-rajulu di satu sisi dia adalah sahibul hal. Yarkabus sayyarah itu hal namanya. Ar-rajul sahibul hal, yarkabus sayyarah itu jadi hal yang terjatuh setelah ma'rifah. Yang ketiga, al-jumlatu ba'dal mubtada'i tufidu khobaron. Jumlah yang terjatuh setelah mubtada maka dia menjadi khobar. Contoh, Muhammadun yahmilul haqibata. Si Muhammad yang membawa tas. Si Muhammad itu adalah yang membawa tas. Maka Muhammadun itu adalah mubtada. Yahmilul haqibata jumlah fi'liyah yang terjatuh setelah mubtada maka dia adalah menjadi khobar. Khobarnya khobar jumlah, jumlahnya jumlah fi'liyah. Muhammadun yahmilul haqibata.
Muhammad itu adalah yang membawa tas. Yang ketiga, yang keempat, al-jumlah ba'dal ismil mausuli tufidu silakan. Jumlah yang terjatuh setelah isim mausul maka dia menjadi silat. Contohnya, ja'alladzi yahmilul kitabah, datang orang yang membawa kitab. Maka yahmilul kitabah adalah jumlah fi'liyah yang terjatuh setelah isim mausul. Mana isi mausulnya? Alladzi. Maka yahmilul kitabah menjadi silah dari alladzi karena dia terjatuh setelah isi mausul. Yahmilul kitabah jumlah fi'liyah yang terjatuh setelah isi mausul, maka dia menjadi silah. Apa itu silah? Hubungan antara isi mausul dengan silah. Ada isi mausul pasti ada silah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Karena man itu isi mausul, yufaqihu fiddin itu silah namanya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.